Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kiamat, kiamat, kiamat dan kiamat. Apa arti kiamat? Kehancuran materi. Oh, enggak. Kiamat, yakni apa? Yakni hari kebangkitan. Iya, kebangkitan lah, boleh dikata begitu. Nah, kaset atau di mana? Di luar? Oke. Kehancuran, tidak ada masalah. Kehancuran, tutupnya dunia materi. Nih. Nah, dalilnya apa bahwa kiamat itu harus ada hari hisab, kebangkitan, kehancuran kalau dilihat dari sisi kehancurnya alam materi. Dalilnya apa? Awalan, tak ada manusia satupun yang mati tidak membawa permasalahan. Baik dengan dirinya, keluarganya, tetangganya, negaranya, dia bawa masalah. Nah, kalau semua yang mati bawa masalah dan tidak ada lagi kebangkitan setelah itu, hari hisab setelah itu, berarti apa? Banyak perkara-perkara yang tidak terselesaikan, jutaan perkara. Kalau begitu, keadilan tidak bisa ditegakkan. Kalau begitu, hikmah penciptaan menjadi sia-sia. Setiap orang mati pasti bawa masalah. Apakah dengan lingkungan, suka merusak tanaman, apa saja deh. Dan seterusnya. Tidak malas menservis mobilnya sehingga membuat polusi. Kayaknya itu juga dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Duit ada, tidak mau servis mobilnya atau motornya sehingga knalpotnya keluar udara dari knalpotnya hitam. Membuat polusi pada lingkungan. Yang kedua, jadi harus ada hari hisab. Kalau tidak ada hari hisab, yakni hisab yang menuntaskan segala masalah, berarti tidak adil, Tuhan tidak bijaksana, dan filsafat penciptaan menjadi sirna. Yang kedua, Tuhan sendiri menyuruh kita berbuat baik, meninggalkan jahat. Nah, orang yang mati selalu membawa apa? Kebaikan atau membawa kejahatan. Kalau belum diberi sesuatu oleh Tuhan, maka Tuhan aniaya. Yang jahat tidak dihukum. Misalnya dia koruptor sampai mati, jadi koruptor tidak pernah dihukum. Enak itu. Kalau nanti di akhirat juga tidak dihukum. Nah, jadi harus ada hukuman. Kalau tidak begitu, maka hikmah penciptaan manusia sia-sia. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bahwa alam materi ini dibatasi oleh ruang dan waktu dan esensi misalnya. Berarti ada awal dan akhir. Sebelum awal tidak ada, maka itu diadai. Setelah akhir apa? Tiada lagi. Sebagaimana sebelum titik awal dia nggak ada, setelah titik akhir dia juga tidak ada. Katanya yang wujud tidak bisa ditiadain. Memang tidak bisa ditiadain, tapi dikembaliin kepada adanya yang semula. Sebagaimana tiada juga ada bisa diwujudin, wujud juga ada bisa ditiadain. Oleh karena itu, sebelum materi alam makhluk materi dunia materi ini, sebelum titik awal dia tidak ada dan sekarang ada, bukan dari tiada menjadi ada, tapi dari keberadaan lain, yakni barzakh menjadi keberadaan ini. Nanti pun setelah akhirnya itu dia tidak menjadi tiada, tapi kembali kepada yang sebelumnya, yakni yang barzakh itu. Ini kurang lebih dalil akal daripada kemestian adanya hari hisab, kemestian daripada berakhirnya alam materi ini. Jadi banyak orang bawa perkara, Tuhan sendiri belum mengganjar orang, belum menghukum orang yang bermaksiat kepada hukum-hukumnya. Nah, kalau tidak ada hari hisab,
maka sia-sialah penciptaan. Sia-sia juga diturunkan apa? Agama. Tadi itu kan dibilang, ayuhan nas, kata Nabi, sholatlah kalian, jangan mencuri. Bagaimana kalau aku sholat dan tidak mencurinya, Nabi? Tidak ada apa-apa. Bagaimana kalau aku mencuri tidak sholat? Tidak apa-apa juga. Kan sia-sia diturunkan agama. Nah, jadi kalau tidak ada hari hisab, bukan hanya sia-sia terjadi pada penciptaan manusia, tapi juga terjadi pada penurunan atau diturunkannya agama, kata orang Malaysia ini agama. Sia-sia dituruni kalau tidak ada hari hisab. Dengan demikian maka harus ada hari kebangkitan, hari hisab secara total yang tidak menyisakan apapun, kecuali divonis pada hari itu. Itu dalilnya. Nah, sebenarnya dalilnya tidak terlalu repot. Sekarang esensinya apa sebenarnya? Apa hakikat kiamat itu? Akhirat itu materi atau bukan materi? Materi dan roh atau roh saja, dan seterusnya. Ada yang mengatakan materi, roh dan materi. Nah, harus roh dan materi. Kenapa? Karena manusia ketika berbuat kebaikan itu roh dan materi. Ketika berbuat maksiat juga roh dan materi. Maka itu kalau yang dihukum hanya rohnya saja, atau yang diganjar hanya rohnya saja, Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena materinya tidak dihukum atau materinya tidak diganjar. Maksudnya dihukum bagi yang jahat, diganjar bagi yang baik. Paham sudah? Maksud daripada kedaruratan materi bagi mereka yang berpendapat bahwa kebangkitan nanti materi dan rohani. Alasannya itu tadi. Kalau yang dihukum ruhnya saja, Tuhan tidak adil karena dulu dia berbuat maksiat dengan badannya. Jawabnya bagaimana? Jawabnya justru kalau dengan materi terjadi kezaliman, tidak terjadi keadilan. Loh, ya apa? Orang saya bilang tadi dengan materi orang bisa dengan roh dan materi hukuman bisa adil, kok malah dengan materi roh dan materi malah tidak adil? Iya, tidak adil. Bukankah dulu waktu berbuat dengan badannya? Iya, tidak apa-apa. Justru karena berbuat dengan badannya itu kalau dihukum dengan badannya tidak adil. Alah, ini apa lagi ini? Jawabannya, rinciannya begini. Makanan yang kita makan, maaf, jadi kotoran semua atau jadi daging, darah dan sebagiannya. Nah, sebagiannya menjadi darah, daging dan seterusnya. Berarti daging yang dulu kemana? Sel-sel yang tua dibuang melalui kencing atau melalui kotoran, diganti oleh makanan yang baru, sel yang baru. Nah, dikatakan bahwa sampai 7 tahun atau 17 tahun itu seluruh tubuh kita ini 100% sudah berganti. Di makanan kita sekarang ini sampai ke 7 tahun lagi atau 17 tahun, saya sudah lupa, itu nanti total badan kita sekarang dengan nanti itu sudah bukan badan kita lagi, badan lain lagi. Karena selalu berubah setiap hari, katakanlah setengah on, dan seterusnya sampai, atau 100 gram, anggap 100 gram sampai berjumlah jumlah berat badan kita yang 50 kilo, katakanlah sekian tahun. Sudah paham ini? Yakin ini betul atau tidak? Kenyataan bahwa tubuh kita itu silih berganti setiap hari. Percaya tidak? Percaya. Adik-adik ini percaya atau tidak? Kalau tidak percaya, wajib percaya. Ini rukun iman. Tidak. Nah, sekarang, sekarang, ketika dia mati umur 40, dia mau dibangkitkan nanti dengan badan umur berapa? 70
Pilih saja, sebut tahun berapa? Tahun 17. Saya bilang 17. Akil balik. Ya terserah umur berapa. Anggap umur 15. Nah, mau diapain sekarang ini umur 15 ini? Mau digebuk atau mau disurgakan? Digebuk dulu. Kenapa? Karena pada akhirnya dia ternyata karena pada akhirnya dia menjadi murtad. Dia mati umur 40. Dia baik dari kecil muslim, taat segala macam. Umur 35 jadi liberal, umur 37 jadi komunis, umur 39 jadi murtad. Kafir, mati kafir, selesai, harus masuk neraka. Sekarang dibangkitkan pada umur 17 tahun. Waktu itu masih taat-taatnya badan itu. Mau dibakar di neraka? Tidak adil. Karena pada waktu itu dia masih baik. Badan yang umur 16 tahun waktu itu masih taat. Begitu. Oh, kalau begitu umur yang 40 tahun. Oke, umur 40 tahun. Dibangkitkan yang umur 40 tahun. Sementara dia mau diazab mewakili badan dia yang sudah maksiat sejak umur 35 tahun. Menderita badan yang umur 40 tahun. Aduh, tidak adil Tuhan. Kenapa? Aku ini badan umur 40 ya Tuhan. Sementara yang digebukkan sekarang ini umur 35 sampai 40. 4 tahun aku tidak melakukan kesalahan yang sekarang ini diazabkan untukku. Apanya yang mau diulang? Yaitu kalaulah dibangkitkan umur 40, tetap Tuhan tidak adil. Karena yang akan digebuki yang umur 40 tahun ini. Sementara dia sudah menjadi liberal, kemudian komunis, kemudian kafir murtad betulan, sejak miringnya itu sudah maksiatnya dan meninggalkan sholat segala macam itu sudah umur 35. Jadi badan yang umur 35 mesti digebuk itu sampai umur badan 40. Sekarang yang dibangkitkan pada waktu umur 40. Berarti umur 40 mewakili badan umur 39, 38, 37, 36 dan 35. Tidak adil Tuhan. Kalau begitu diurut saja Ustaz. Bagaimana? Dari umur 16. Baik, diurut. 16 bagaimana? Baik mi, oke, surga. Umur 18 berzina, baik, tarik ke neraka. Dicari sama malaikat di surga. Ale, mana kau? Lagi sama bidadari enak-enak. Sekarang hukumanmu mi. Sekarang lagi mau masuk dihukum karena kau waktu umur 17 nauzubillah berzina. Masuk neraka dulu. Masuk neraka. Umur 18 dia taubat. Alhamdulillah, cari lagi sama malaikat neraka. Woi, Ahmad Kuja, di mana kau? Dicari lagi, dimasukkan. Dari 15, 30, 40 itu dihitung mana yang lebih berat? Dihitung secara keseluruhan mana yang lebih berat? Tetap tidak adil. Anggap lebih berat yang umur 40. Tetapi dosa yang 37 juga dihukumkan ke 40. Tetap tidak adil. Biarin ditimbang. Anggap dia murtad umur 40. Tidak sholat umur 37. Kan dia harus diazab karena tidak sholat. Bukan hanya murtad. Murtad lebih berat dari tidak sholat. Terus, tapi yang murtad juga mengatakan, saya dosa murtad jangan dosa meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat umur badan yang 37. Ngapain aku yang diazab? Tetap tidak adil Tuhan. Itu. Jadi justru kalau dengan badan malah tidak adil. Repot mau gimana? Apalagi kalau dia jelek di bawah-bawah, kemudian bagus di atas-atas. Ketika umur 50, wah bagus hebat, sampai umur 60 mati. Berarti dia masuk surga. Sementara dia yang jaga surga melarang orang tua masuk dalam surga.
Kasihan dia tidak bisa masuk surga. Kalau badan mudanya yang dimasukkan ke surga, badan mudanya lagi berlumuran apa? Dosa, heroin, morfin, segala macam. Ya akhirnya bosan, sudah malaikat, biar aku di neraka saja deh, ngapain? Karena manusia. Ada yang mengatakan bahwa badan itu tidak penting karena sebagaimana binatang juga tidak dihukum dari sisi badaniahnya, yang penting akalnya, rohanianya memang itu. Jadi berarti kita sudah sepakat kalau bahwa akhirat itu akhirat rohani. Ini lagi mendebat akhirat badani. Nah, ini lagi berdebat, masih banyak ini ceritanya, tunggu dulu. Ya, jangan. Oke, biar selesai aja dulu. Oke, nah sekarang bagaimana? Dengan badan sudah terbukti bahwa tidak adil. Justru tidak adil kalau dengan badan. Kalau dia mengatakan badan tidak penting, sebab diantaranya mereka begitu. Badan itu kayak baju, mau diganti apa, digebuki tetap orangnya satu. Orang Ali waktu umur 17 satu, Ali umur 25 satu Ali. Ayahnya patah satu Ali. Yang penting alinya itu. Ya sudah, kalau yang penting alinya, bagi kami ruhnya yang penting, bukan badannya. Ya ruhnya saja diazab. Kenapa Anda tidak mengatakan tidak adil? Apalagi orang cacat. Toh, waktu itu dia cacat, taat sama Tuhan. Cacat, buta, matanya satu cacat, buntung, kakinya semua buntung, tapi taat, masuk surga. Buntung, kasihan, tidak ada bidadari mau nyamperin. Dikasih kaki, tidak adil Tuhan, sebab kakinya itu tidak pernah taat dulu. Kenapa diberi nikmat? Nah, gitu. Dan seterusnya. Masih banyak lagi ini perdebatannya. Di antaranya apa? Di antaranya misalnya orang makan orang. Misalnya kiai dimakan orang. Kiai ini orang taat dimakan orang yang kanibal. Dimakan itu 40 kilo beratnya kiai ini. Karena banyak puasa Senin Kemis ringan. 40 kilo, 5 kilo jadi daging kanibal. Mati kanibalnya, kiainya kan sudah mati kanibalnya. Nah nanti di akhirat 5 kilo daging yang telah menjadi daging kanibal itu mau diapain? Kalau dikembalikan ke kiai, dia sudah menjadi api neraka. Kiainya gelisah di surga nanti. Alah, kenapa saya kok keringetan terus ini? Kenapa? Karena 5 kilo daging yang dia dimakan oleh kanibal itu dulu sudah dibuat maksiat, jadi panas kayak neraka. Tidak tenang di surga. Kalau seandainya tidak dikembalikan, kasihan kiai masuk surga tambah kurus. Dulunya sudah beratnya 40, sekarang tinggal 35. Tidak ada bidadari tertarik sama dia. Tidak adil juga Tuhan, karena 5 kilo itu pernah berbuat kebajikan. Atau misalnya donor darah, donor badan, wasiat kiai, seandainya aku mati, mati mendadak, seperti tabrak mobil, nauzubillah segala macam, kalau masih bermanfaat berikan kepada siapa saja manusia yang membutuhkan, pencinta manusia. Bahwa pas mati di daerah misalnya Eropa sana, sudah diedel-edel, matanya dikasihkan pemabuk, ginjalnya dikasihkan pendeta, segala macam kan? Paru-parunya, jantungnya semua. Nah nanti di akhirat kasihan ini, kalau tidak ada jantungnya, matanya, ginjalnya, tidak bisa hidup. Masa masuk surga tidak bisa nafas? Kok tidak nafas kiai? Tidak ada paru-paruku. Kok pucet? Tidak ada detak jantungku. Kenapa? Karena kalau dikembalikan ke kiai, panas kiai di akhirat, kasihan, matanya terbakar api semua karena dibuat mabuk di sana. Pas matinya di Eropa lagi. Kasihan ini kiai bagaimana? Tidak dikasih ginjal tidak bisa hidup. Kasih ginjal sudah jadi neraka. Panas sekali ini kiai, kasihan. Nah, itu dari sisi badan mana yang mau dibangkitkan. Sekarang
Dari sisi lain, jadi lucu. Kalau manusia ini dibangkitkan, dari sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, berapa miliar kira-kira? Triliun-triliun mungkin manusia. Bumi nggak cukup. Nah, kan jadi bahan badan nih. Buminya mengkerut jadi kecil. Nggak cukup buminya. Desek-desekan orang. Kan bangkit semuanya. Ada yang berenang di lautan sana. Kenapa di sana? Nggak ada tempat di daratan. Karena buminya mengecil. Mungkin orang bilang, Tuhan kan Maha Kuasa, gedein saja. Kalau digedein, bahannya sudah bukan bahan manusia yang dulu mati. Barang lain sudah. Tambahi dengan planet lain sehingga besar buminya, sehingga cukup luas segala macam. Kalau begitu, Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kalau dibesarkan buminya bagaimana? Tuhan tidak adil karena bahan yang dibuat manusia nanti yang dibangkitin bukan badan yang dulu yang telah hancur jadi tanah, yang dulu dibuat manusia itu dibuat taat. Apalagi Tuhan pernah berfirman apa dalam Quran? Ma min dabbatin fil ardi wala tairin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada binatang melata di muka bumi dan burung-burung terbang di udara kecuali umat sebagaimana kalian, dan mereka nanti dikumpulkan di mahsyar kepada Tuhannya. Berarti yang akan dibangkitkan nanti semua binatang. Bayangkan dinosaurus pada waktu itu gede-gede, jutaan dinosaurus, habis bumi kita. Pulau Madura hanya sekedar untuk melayani beberapa dinosaurus saja. Tidak cukup. Akhirnya kita bersusun-susun nanti di akhirat. Malaikat mau menghisap, Ahmad di mana? Di sini apa? Ternyata dia di atas dinosaurusnya di atas dinosaurus yang lain sudah 10 tingkat di sana dinosaurus. Muhammad turun kau. Sekarang hisapmu. Gitu. Buminya tidak cukup. Kalau dibesarin dia juga membesar dan seterusnya. Kalau dibesarin Tuhan tidak adil karena badannya nanti akan menjadi badan yang lain yang dulu dibuat taat atau dibuat maksiat. Apalagi banyak hal yang kira-kira semuanya sudah bisa dijawab kira-kira. Nah, apalagi Tuhan mengatakan apa? Wadukkatil ardu wal jibalu dakkan dakka. Ditumbuklah menjadi tepung halus dan halus dan halus. Ditumbuk setumbuk-tumbuknya tekanan itu gunung dan bumi. Jadi enggak ada lagi bumi. yakni hilang. Nah ketika ditubuh tidak ada buminya. Ketika tidak ada buminya, tidak ada kuburannya. Tidak ada kuburannya, tidak ada sisa tulang-tulang dan tanah-tanah daging yang telah jadi tanah, tidak ada. Apalagi Tuhan juga mengatakan Allahu alladzi khalaqa samawati wal ard. Allah yang mencipta langit dan bumi dan seluruh isinya li ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Jadi udara ini juga dikiamatkan semuanya sampai batas waktu tertentu, ya kembali kepada barzahnya. Kalau menurut bahasa filsafat enak, ini ditiadakan lagi. Jadi dengan demikian bahwa kiamat itu, kebangkitan itu kurang bisa diterima kalau badani dan rohani. Jadi rohani saja. Terus bagaimana dong ayat yang mengatakan kamu dibuat dari bumi, dikembalikan ke bumi, kemudian dikeluarkan dari bumi? Nah, betul dikeluarkan dari bumi, bukan dari dalam kuburan. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kalian kucipta, ke bumi kalian kukembalikan, dan dari bumi kalian kukeluarkan sekali lagi. Nah, itu apa maksudnya? Begini kalau filsafat. Misalnya ini bumi, terus ini kuburan, terus ini mayat, toh? Nah, kalau ilmu kalam, maksud daripada kebangkitan, yakni apa? Bangkitnya manusia di kubur ini dari dalam bumi ini ke atas permukaan bumi. Kalau menurut ilmu kalam atau teologi.
Padahal dalam Quran dan dalil akal tadi bahwa bumi ini sudah nggak ada lagi. Jadi kuburan sudah tidak bermakna. Terus bagaimana dong? Apa makna kebangkitan? Begini penjelasannya. Manusia memiliki ruh. Toh, ruhnya memiliki berapa power? Anggap ruhnya ini begini. Berapa power? 4. Tambang, kemudian nabati, hewani, kemudian akli. Tapi ini bukan bagian-bagian seperti materi loh. Ini sekedar supaya mudah dipahami. Kapan itu? Jangan sampai muncul dari tanah. Bangkit. Nah, ketika orang tidur, apa yang terjadi? Yang terjadi aklinya libur, hayawaninya juga libur. Hayawani itu bergerak dengan kehendak, sadar, melihat apa segala macam. Makanya kalau orang tidur membunuh orang tidak dosa, karena hayawaninya tidak ada ketika orang tidur. Tapi kuku, seandainya dia tidur 3 bulan, kukunya panjang, tetap bisa panjang. Jadi nabatinya jalan, tambangnya juga jalan karena putaran atom-atomnya diatur oleh ruhnya ini juga. Nah, ketika dia mati bagaimana? Nabatinya juga libur. Tambangnya terus mengatur mengatur atom-atom badannya. Jadi orang mati dalam pandangan dalam pandangan filsafat atau ahlul bait atau irfan, orang mati itu tidak putus hubungan dari badan yang ada di kuburan. Anggap ini gambaran ruhnya. Tidak putus hubungan dengan badan yang ada di kuburan. Karena yang mengatur putarannya itu power ruh bagian apa? Tambah. Yang mengatur pembusukan apa segala macam itu. Jadi tidak putus sama sekali. Maka itu ada hukum-hukum masuk kuburan. Misalnya kalau di Sunni, saya lupa kalau di Syiah tidak boleh haid misalnya toh. Nah. Atau kita datang kuburan, assalamualaikum, keselamatan pada kalian. Bukan kepada mereka, kepada kalian. Caranya kalau ngantuk jangan menyandar supaya tidak terbang melayang. Nah, kemudian apa? Mengucapkan assalamualaikum atau ziarah ke kuburan para imam, ziarah ke kuburan para wali, ziarah ke kuburan para nabi, itu disunahkan. Dan misalnya membaca doa di kuburan para anbiya, para aimah misalnya mustajab doanya. Kenapa? Karena mereka ikut mengamini. Nah, jadi hubungan dengan badannya tidak putus. Nah, pada hari kiamat kubro, hari kiamat besar, apa yang terjadi? Buminya tumpas, hilang, kembali ke barzah. Ketika buminya sudah tidak ada, maka putuslah hubungan sama sekali ruh dengan badannya. Itulah yang dimaksud keluar dari bumi. Karena buminya udah nggak ada, putus hubungan sama sekali. Makanya itulah Jawati, barangkali inilah mengapa Tuhan mengatakan wa nukhrijukum taratan ukhra, dan ku keluarkan dari bumi sekali lagi. Dikeluarkan sekali lagi, dikembalikan sebagaimana semula. Semula dari mana? Dari alam barzah, bukan dari alam barzah. Dari mana? Tuhan spesiesnya, malaikat peniup ruh ketika ditiupkan ke badan. Tidak tahu kalau nomornya, sorry. Oke? Nah, jadi apa namanya? Ruhnya ini tidak berhubungan lagi dengan materi. Di situ dia bisa merasakan siksa, atau kalau orang surga dia merasakan surga. Terus bagaimana hakikat surga neraka? Untung masih ingat ini. Hampir kelupaan ini sudah. Hukum? Tidak mungkin energi itu kekal, karena energi itu apa? Materi. Materi itu volume, massa. Sementara massa apa? Terbatasi oleh awal dan akhir. Tidak mungkin setelah akhir dia
ada. Sebagaimana sebelum awal dia tak mungkin sebelum awal dia ada. Tak mungkin setelah akhir dia ada, sebagaimana tak mungkin dia ada sebelum awal. Kekekalan energi tidak benar. Itu sekedar jadi sebenarnya tarik ulur. Bagaimana apa yang mau diselewengkan dalam Islam? Seandainya bisa memurtadkan orang mengingkari Tuhan, dibuat. Tapi seandainya tidak bisa dibuat, dianggap kepada kekekalan materi dan seterusnya, atau kekekalan energi. Itu tidak demikian, karena energi atau materi itu terbatas ruang waktunya. Maka setelah ruang waktunya dia tidak ada, tak mungkin dia bisa bertahan. Namanya keterbatasan. Bagaimana keterbatasan bisa jadi abadi? Tidak mungkin menjadi abadi. Kan banyak orang, oh iya, dalam diri manusia ini ada atom yang apa disebutnya, itu yang intinya tak pernah bisa hilang, itu tak, biar jadi apapun tak bisa. Enggak, itu ngarang-ngarang saja kamu. Bagaimana bisa kekal orang dia terbatas? Buminya sudah nggak ada lagi. Oke.